halo Sobat Kepo yang ada di rumah, kembali lagi bersama kita Selera, Sela, Tere, dan Clara di podcast AADB. Apaan tuh? Ada apa dengan bumi? Senang sekali ya akhirnya Selera bisa kembali menyapa sobat-sobat Kepo semua. Gimana nih kabarnya Sobat Kepo, pasti baik kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang keadaan bumi kita saat ini. Seperti yang kita tahu, sekarang tuh bumi lagi sakit-sakitan dikarenakan banyaknya aktivitas manusia yang memperparah dan justru mempercepat pemanasan global. Dan sebenarnya semua itu juga berdampak buruk kepada manusia sendiri. Nah, benar banget tuh, sebagian besar dari aktivitas manusia itu berdampak buruk pada bumi dan juga akan membawa dampak buruk pada kita nanti. Padahal juga banyak aktivitas manusia yang positif loh, yang bertujuan untuk menanggulangi pemanasan global. Sebenarnya kalau manusia bisa menjaga bumi dengan baik, maka bumi juga akan memberikan dampak yang baik kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika dampak yang kita berikan kepada bumi adalah yang buruk, maka bumi juga akan memberikan dampak yang buruk pada kita. By the way, tadi kan Clara kan sempat nyinggung tuh banyak aktivitas manusia yang positif. Nah, aktivitas manusia yang positif tuh yang menanggulangi pemanasan global tuh apa aja sih? Nah, daripada kepo, yuk kita panggil bintang tamu kita hari ini. Siapa tuh? Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat datang di podcast kita. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri ke Sobat Kepo yang dulu. Oke. Jangan Pak, kalau kata orang nih, nggak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal tapi tetap gak sayang, itu kan asik banget. Kata orang gitu, Mbak. Oke, selamat siang semua. Nama saya Arnold Silite. Saya tenaga pelayan gerejawi di Gereja Kristen Indonesia Residen Sudirman, Surabaya. Nah, saya kebetulan bidang pelayanan yang saya geluti di gereja ini adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan juga lingkungan. Begitu. Terima kasih. Karena kita udah kenalan nih Pak. Oke. Kita mau tanya-tanya dikit nih seputar lingkungan ya. Nah, jadi akhir-akhir ini tuh bumi kan sedang mengalami kerusakan lingkungan. Nah, menurut Bapak sendiri kerusakan lingkungan itu apa sih? Oke. Iya, jadi sebenarnya isu tentang kerusakan lingkungan itu sudah mulai dikumandangkan di berbagai negara itu beberapa tahun lalu. Jadi negara kita Indonesia ini bisa dikatakan baru belakangan ini mereka atau kita menerima berita-berita tentang kerusakan lingkungan ya, dan mungkin dampaknya juga sudah mulai kita rasakan. Makanya kalau bicara kerusakan lingkungan itu kita baru-baru sekarang ini mulai memperhatikan itu secara serius gitu ya. Jadi kalau kita melihat seperti saya, misalkan saya ini orang Surabaya asli, saya itu sudah langsung bisa merasakan perbedaan suhu panas di Surabaya. Kalau dulu seperti saya ini orang Surabaya masih kecil itu kemana-mana nggak pakai jaket meskipun siang ya panas, memang panasnya pesisir pantai ya, karena kita kan di Surabaya ini di pesisir pantai. Nah, panasnya itu nggak begitu menyengat begitu. Nah, sekarang ini panas sangat terasa sekali ya. Jadi suhu di wilayah Surabaya ini tampaknya sudah mulai meningkat begitu. Nah, lalu kemudian juga fenomena yang paling kelihatan itu adalah banjir gitu ya. Jadi Surabaya ini meskipun sudah cukup maju sebenarnya ya kotanya, tetapi masalah banjir itu kayaknya masalah yang sampai sekarang itu belum teratasi begitu ya. Kalau dulu itu banjirnya belum seberapa, sekarang ini ya tambah parah begitu ya. Meskipun ada upaya-upaya dari pemerintah kota kita juga terus berusaha supaya banjir itu tidak semakin parah. Gitu. Jadi kalau bicara tentang kerusakan lingkungan, apa yang ada di sekitar kita ya paling terasa sebenarnya naiknya suhu ya, kenaikan suhu itu, dan juga memang juga bicara soal banjir ya, juga polusi udara ya. Jadi kalau kita merasakan sekarang polusi udara di Surabaya atau kondisi
udara di Surabaya ini udah seperti itu. Ya Pak, jadi ya Pak lanjutkan kan ada aktivitas manusia seperti penerbangan ke Australia, kayak terus penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan sama pembuangan limbah ke sungai kan berdampak buruk nih Pak. Menurut Bapak tentang masalah-masalah ini gimana sih Pak? Iya, jadi sebenarnya upaya-upaya yang menyadarkan masyarakat tentang situasi dan kondisi lingkungan sekarang ini sudah mulai banyak yang diserukan. Jadi lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu sudah banyak yang menyampaikan kepada warga Surabaya bahwa ini kondisi kota kita ini seperti ini gitu ya. Tetapi kita nggak bisa pungkiri bahwa ternyata kesadaran masyarakat juga belum sepenuhnya sesuai dengan harapan kita. Masih banyak orang buang sampah sembarangan gitu ya. Lalu kemudian juga semakin hari kendaraan itu juga jumlahnya makin meningkat toh gitu. Jadi akibatnya ya udara atau tentu pengaruhnya ke polusi begitu. Lalu kemudian kalau bicaranya sampah dibuang sembarangan di sungai begitu ya, nah sudah otomatis kita bicaranya itu ya banjir. Lalu kemudian kita bicara soal kualitas air. Nah, kualitas air di kota Surabaya ini gitu ya. Jadi kalau dulu itu air masih agak mendingan lah ya. Nah, sekarang ini udah ya agak berat lah ya, sulit kita mulai memperoleh air yang benar-benar layak pakai itu sih. Nah juga sekarang ini kan karena teknologi ya otomatis pabrik-pabrik juga banyak di sekitar kita, meskipun posisinya mungkin nggak di kota Surabaya tetapi di pinggiran kota. Tetap dampaknya tentu ada di kita. Jadi mungkin dari Bapak ya, dari pihak gereja gitu, mungkin ada program atau cara untuk menanggulangi ini. Iya, jadi mungkin kalau bicara soal bagaimana kita terlibat ya, jadi gereja itu melibatkan diri dalam situasi dan kondisi sekarang ya, ketika lingkungan itu sedang mengalami krisis. Yang bisa diupayakan itu ya akan diupayakan, seperti GKI Residen Sudirman ini sebagai gereja banyak menyampaikan materi-materi dalam khotbah, misalnya dalam ibadah minggu itu ya, ada penyampaian dari pemimpin-pemimpin umat itu di dalam ibadah itu kesadaran untuk menjaga lingkungan gitu ya, kesadaran untuk mulai memperhatikan lingkungan secara seksama, karena bagaimanapun bumi ini rumah kita gitu. Bumi ini rumah kita. Nah, kalau rumah kita rusak, kita nggak nyaman, kita jadi nggak sehat. Jadi sebagai gereja, salah satu upaya yang dilakukan adalah menghimbau melalui pengajaran-pengajaran, baik itu lewat khotbah-khotbah, gitu. Lalu juga seperti di GKI Residen Sudirman ini ada gerakan mengelola sampah begitu. Jadi gerakan mengelola sampah. Jadi sampah-sampah yang tadinya tidak punya nilai dibikin punya nilai, supaya sampah itu yang biasa dipakai oleh banyak orang itu tidak dibuang begitu aja. Seperti contoh plastik ya, botol plastik itu kebanyakan kan selama ini selesai pakai buang begitu. Nah itu dikelola. Itu kita kita buat untuk punya fungsi atau punya nilai. Jadi upayanya sebatas itu. Lalu juga gereja di waktu-waktu tertentu ketika ada peringatan-peringatan seperti Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, kita juga ikut merayakan. Jadi mendorong semua orang untuk semakin peka aja sama lingkungan kita gitu. Karena bicara kerusakan lingkungan itu nggak bisa serta-merta kita langsung mengubah semuanya bisa jadi baik. Itu butuh proses, butuh waktu yang sangat panjang, karena itu butuh kesadaran tiap manusia. Nah, kira-kira kan tadi ada program tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Kira-kira udah mulai dari mana?
Sudah sebenarnya sudah sejak lama ya upaya-upaya itu kita lakukan. Nah, semakin intens itu sebenarnya hampir setahun 2 tahun ini. Jadi setahun 2 tahun ini kita sudah semakin intens untuk mencoba menggerakkan banyak anggota jemaat kita itu gimana sih supaya sampah itu bisa kita gunakan ulang, jadi nggak dibuang begitu aja. Sudah ada kelompoknya. Jadi kalau di GKI Residen Sudirman ini nama kelompoknya itu atau nama timnya itu The Copage. Ya. The Copage itu program pengelolaan sampah. Jadi sampah-sampah seperti botol, kaleng itu dihias, dibuat sedemikian rupa, fungsinya yang tadinya itu sampah dia bisa jadi hiasan di ruang tamu, begitu. Lalu kemudian juga bisa jadi hiasan di gereja, jadi nggak sampah itu dibuang lebih diolah supaya lebih berfungsi. Yang tadi di depan gereja itu ya? Iya, di depan gereja itu lihat tadi ya, jadi ada contohnya di situ, itu semua dari sampah itu yang diolah kembali. Lucu ya, dari foto. Itu dari anggota gereja gitu. Iya, betul. Nah, mungkin juga selama program berlangsung ada nggak sih hambatan? Hambatan terbesarnya itu ya pasti dari keterlibatan ya. Jadi karena belum banyak orang yang sadar pentingnya mengelola sampah itu, jadinya keterlibatan warga yang ikut itu masih belum maksimal. Jadi komunitasnya ya ada pertambahan jumlah tetapi nggak banyak. Nah, kita sih berharapnya sebenarnya dari program ini tuh jumlah orang yang terlibat itu banyak begitu. Karena sampah-sampah kita itu sebenarnya bisa diolah kembali supaya punya nilai. Nah, sejauh ini kan yang kita kelola itu kan hanya sampah-sampah kering ya, seperti botol, kaleng bekas, lalu kertas-kertas. Tetapi kita belum sampai ke sampah yang basah. Nah, sampah basah itu kan bisa kita jadikan kompos. Nah, itu belum sampai ke situ. Nah, padahal kita berharap dengan semakin banyaknya orang terlibat itu banyak orang jadinya ya belajar. Itu harapannya, kalau banyak orang mau belajar terlibat dalam kegiatan ini, hal itu bisa dipraktekin di rumah, nggak cuma di gereja gitu, tapi di masing-masing rumah tangga, di masing-masing keluarga itu juga mereka olah sampah dengan ada rencana buat yang mengolah sampah basah itu, Pak? Kalau rencana atau wacana ke depan itu sudah ada. Jadi, tapi mungkin gerakannya itu bisa dilakukan di rumah tangga. Jadi ada beberapa kegiatan seminar yang kita sudah pernah lakukan sebagai bentuk sosialisasi bahwa ini loh sampah basah tuh di rumah tuh bekas sayur atau apa tuh bisa dikelola gitu. Nah, sebenarnya kita juga sudah mulai. Jadi ada beberapa sampah makanan itu kita olah kembali gitu. Cuman peminatnya belum banyak. Nah ya harapannya ke depan nanti bisa makin banyak yang terlibat, semakin banyak. Ya Pak, jadi pesan dan kesan Bapak selama mengikuti program ini, dan apa sih harapan Bapak untuk ke depannya? Harapan ke depan itu tentunya banyak orang makin sadar ya. Sekali lagi saya katakan, bumi ini rumah kita. Jadi kalau buminya rusak, rumah kita rusak, maka kita hidup dalam ketidaknyamanan. Coba kita perhatikan, banyak orang sakit. Kenapa orang jadi sakit? Itu bukan karena tidak jaga kesehatan. Mungkin mereka sudah jaga kesehatan, tetapi karena lingkungannya rusak, maka kesehatan juga jadi rusak. Nah, ketika lingkungan rusak, mata pencaharian orang itu juga akan berubah dengan sendirinya. Ya, nanti adik-adik pasti akan belajar itu di kemudian hari. Jadi, mata pencaharian itu bisa berubah ketika lingkungan itu mengalami kerusakan. Gitu. Nah, harapannya
harapan terbesar saya cuma satu, orang makin peka, lingkungan kita ini rusak gitu. Supaya ayo sama-sama memperbaiki semua. Kita memang nggak bisa kembalikan alam kita seperti dulu ya, jadi bagus lagi, tidak bisa gitu ya. Tetapi paling tidak ada upaya untuk mengendalikan perilaku kita sebenarnya. Gitu. Jadi perilaku kita manusia itu ya yang sebenarnya merusak lingkungan kita. Nah, harapannya makin banyak orang peka aja. Itu dulu langkah awalnya itu. Orang harus peka, orang harus tahu, harus sadar bahwa ini lingkungan kita lagi sakit dan kita harus terlibat untuk memperbaiki. Terus Semoga kedepannya jadi banyak orang yang saling peka Amin. terhadap lingkungan. iya. Nah, jadi gitu Sobat Kepo, jadi seperti yang udah dikatakan sama Pak Arvino tadi, sebenarnya juga hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global ya. Gitu. Jadi gimana nih? Udah tertarik belum buat ikut melestarikan bumi bareng kita? Atau udah tertarik buat ikut program kerjanya Pak Arnold di GKI ini? Terus dari Ya mungkin segitu dulu ya, kayaknya kita udah harus pamit nih sebelum. Terima kasih sudah menyaksikan episode AAD hari ini. Terima kasih juga buat Pak Arnold Terima yang kasih. sudah sempetin waktu ya buat kita, udah jawab kita juga. Seru keren banget Bapak. Jangan lupa like, Komen, and subscribe. Ayo Titing is eating. Thank you, darling. Dadah.